Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas sebuah laptop dari Acer dan ini adalah Acer Swift 3 versi Ryzen 4000 series. Tanpa perlu berbasa-basi lagi, gue akan langsung aja bahas laptop ini mulai dari desainnya seperti apa karena gue bisa bilang ini adalah laptop yang cukup menarik dari segi harga dan juga dari semua yang ditawarkan dari laptop ini. Nah, kalau kita ngomongin soal desain dari Swift 3 untuk Acer kali ini memiliki desain yang simple bisa dibilang dan juga desain yang cukup ringkas. Di sini yang gue pegang itu warnanya adalah warna silver. Laptop ini bisa dibilang bobotnya sangat ringan. Bobotnya cuma ada di angka 1,2 kg aja dengan dimensi 32,3 kali 21,8 kali 1,59 cm. Dan ini berbeda dengan Acer Aspire karena untuk Swift 3 itu bahannya menggunakan magnesium alloy. Ini sesuatu yang akan kelihatan bedanya dengan laptop kelas entry level dari Acer jika dilihat dari dekat. Si Swift ini secara desain itu lebih tampil ikonik aja dan sejauh ini sebenarnya ini udah punya desain yang cukup simpel dan keren menurut gue pribadi karena gue jujur aja nggak terlalu suka dengan laptop yang terlalu banyak embel-embelnya secara desain. Nah untuk hinge-nya ini dia cukup klasik ya tapi sangat solid, nggak ada yang lembek secara build quality di laptop ini. Lalu untuk hinge-nya juga ini bisa dibuka hingga 180 derajat. Lalu kalau kita ngomongin soal keyboardnya, ini laptop punya travel distance yang dalam, udah edge to edge juga dan cukup simetris jaraknya. Lalu keycaps bagian huruf dan angkanya juga nggak terlalu kecil. Touchpadnya super mulus, nggak berasa kopong meski di bagian atas masih gampang keklik. Selanjutnya adalah I/O port. Nah, di sini I/O portnya terdapat USB 3.2 dan USB Type-C serta HDMI. Untuk card reader di laptop ini masih absen, tapi Acer memberikan sensor fingerprint di area bawah keyboard. Tapi kalau card reader masih ada, rasanya akan lebih membantu untuk fotografer atau untuk konten kreator lah. Selanjutnya adalah layar. Layarnya ini berukuran 14 inch dengan resolusi Full HD. Panelnya adalah IPS dengan sRGB 65%. Ini bukan tipe panel yang akurasi warnanya terbaik, tapi seenggaknya kita udah mendapatkan view angle yang sempurna di kelas harga laptop ini. Dan untuk di bagian atasnya itu masih terdapat HD webcam. Lalu untuk bezelnya juga bisa dibilang ini bezel yang udah cukup tipis untuk kelas laptop seperti ini. Dan selanjutnya adalah soal spesifikasi, dan menurut gua ini adalah spesifikasi yang menarik di kelas harganya si Acer Swift 3 karena dia udah menggunakan AMD Ryzen 5 4500U. Ini adalah CPU 6 core 6 thread dengan rating TDP 15 watt. Jadi bayangin aja dengan rating TDP 15 watt itu kita udah mendapatkan CPU yang jumlah core-nya itu banyak. Dan untuk RAM-nya ini adalah 8 GB LPDDR4 dual channel 3200 MHz, NVMe SSD 512 GB, udah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth 5 untuk bagian wirelessnya. Dan ini juga udah include dengan Windows 10 plus Office Home Student permanen. Kalau kita ngomongin soal opsi upgrade-nya seperti apa, laptop ini untuk RAM-nya sayangnya nggak bisa di-upgrade karena menggunakan RAM LPDDR4. Yang dimana untuk LPDDR4 itu memang udah tersolder dari sananya. Jadi sebenarnya gue sih mengharapkan Acer Swift 3 ini udah dikasih RAM 16 GB. Tapi kalau kita bicaranya soal aktivitas seperti browsing atau pekerjaan-pekerjaan seperti Office, bahkan Photoshop atau editing-editing ringan, sebenarnya RAM 8 GB itu udah cukup-cukup aja. Jadi untuk opsi upgrade yang bisa di-upgrade di sini hanya NVMe SSD-nya aja. Lalu untuk power adapternya ini punya daya di angka 65 watt dan ini bentuknya masih cukup klasik ya. Jadi gua rasa Acer masih bisa bikin power adapter yang jauh lebih ringkas daripada yang seperti ini. Dan selanjutnya adalah yang mau gue bahas soal daya tahan baterai. Jadi si Acer itu mengklaim untuk laptop Acer Swift 3 bisa bertahan baterainya hingga 12 jam. Tapi kalau misalkan buat tes dengan internet aktif, habis itu playback video, itu baterainya bisa mencapai hingga 10 jam. Dan ini termasuk irit untuk ukuran baterai 48 watt hour, mengingat memang CPU-nya si AMD Ryzen 5 4500U ini itu memang sangat irit karena 15 watt udah include dengan EPU-nya. Laptop ini nggak memiliki utilities yang begitu spesifik kayak misalkan pengaturan fan speed atau profile thermal dan lain-lain gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau atur untuk profile powernya, kalian bisa atur melalui Windows aja, apakah mau balance atau power saving.
Lalu selanjutnya kita akan bahas soal performanya seperti apa. Kita akan mulai membahas performanya mulai dari performa Ryzen 5 4500U itu seperti apa. Dan di sini untuk Cinebench R15 sangatlah luar biasa performanya menurut gua, karena pada Cinebench R15 bisa mendapatkan skor 800 lebih dan paling drop itu di angka 790-an. Ini luar biasa kencang untuk CPU low power. Lalu untuk suhu CPU-nya seperti apa juga menurut gua ini cukup menarik untuk laptop yang cukup tipis. CPU ini bisa menjalankan Cinebench R15 dan suhunya di angka 84 derajat maksimum, konstannya itu di angka 80. Masih termasuk suhu yang normal untuk CPU 15 watt lagi-lagi, dan ini loadnya adalah Cinebench yang emang cukup beban untuk CPU low power. Intinya soal suhu masih cukup jauh dari angka 95, jadi ini masih sangat aman. Setelah gue tes di 3D Mark, ini untuk Radeon Vega 6 di sini memiliki performa yang cukup dan bukan cukup, bahkan sangat optimal berkat konfigurasi RAM dual channel di 3200 MHz. Membuat grafik skornya ini juga udah tembus ke angka 2900-an di 3D Mark Firestrike. Editing video dengan Adobe Premiere di Acer Swift 3, jika kalian pengen menggunakan RAW 4K untuk videonya, itu playback video udah bisa dijalankan dengan lancar pada kualitas full. Jadi proses editing harusnya udah akan cukup nyaman ya. Sayangnya proses render masih perlu sabar sedikit. Tapi menurut gue ini wajar-wajar aja ya, mengingat rata-rata laptop kelas bisnis memang proses renderingnya itu nggak secepat di PC desktop. Jadi gue rasa masih fine-fine aja. Yang penting kita lagi dimanapun masih bisa ngedit dengan lancar. Nah, untuk pengujian gamenya, laptop ini sebenarnya memang bukan diperuntukkan untuk gaming, akan tetapi jika cuman sekedar pengen main game aja yang ringan-ringan gitu, sebenarnya laptop ini udah bisa menghandle beberapa game. Seperti Dota 2 misalkan, kalau misalkan kita menggunakan presetnya itu adalah fastest, itu gue bisa mendapatkan rata-rata FPS di angka 119 dan ini resolusinya adalah Full HD. Lalu selanjutnya adalah GTA 5. GTA 5 juga ini menggunakan normal preset, kalian masih bisa nyaman banget main GTA 5 dengan rata-rata FPS 42. Jadi seharusnya untuk main game AAA yang tahun-tahunnya keluarannya deket-deket sama GTA 5 rasanya masih oke-oke aja. Dan untuk CSGO itu untuk setting rata kiri masih bisa dapetin di angka 82 FPS, meskipun ya angka segitu belum termasuk game kompetitif jatuhnya, karena biasanya untuk main CSGO rata-rata kalau mau enak mainnya itu udah di atas 120 FPS. Dan tentu kalau misalkan kalian mau main game yang lebih ringan lagi, misalkan kalian mau main Among Us, mau happy-happy di laptop ini, ya tentu aja udah bisa kalau buat main Among Us doang. Dan selanjutnya pengujian gua kali ini adalah soal SSD-nya seperti apa. Nah, gue bisa bilang di sini untuk kecepatan SSD-nya bisa dibilang berada di kelas menengah lah untuk NVMe SSD. Sequential speed-nya ada di angka 2 GB per second untuk read-nya. Oke, lalu selanjutnya gue akan masuk ke harga dan juga kesimpulan untuk Acer Swift 3. Acer Swift 3 ini dibanderol dengan harga Rp10.999.000 saat launching. Tapi kalau gue ngecek itu di website Acer Store, itu kalau kalian PO di sana kalian akan mendapatkan cashback 1 juta. Jadi sebenarnya harga laptop ini bisa di angka Rp9.999.000. Ya 10 juta lah. Dengan garansi 2 tahun, balik lagi itu udah include dengan Windows 10 dan juga Office Home Student permanen. Dan menurut gue sendiri, Acer Swift 3 ini adalah laptop bisnis yang harganya masih masuk akal, konfigurasinya cukup seimbang, ringan, build quality-nya juga cukup premium. Akan tetapi, sebenarnya akan lebih keren kalau misalkan harga segini tuh udah 16 GB untuk RAM-nya, karena RAM-nya udah tersolder. Tapi rasanya kayaknya gue banyak minta ya kalau misalkan dengan harga segitu gue udah minta RAM yang 16 GB. Oke, kira-kira menurut kalian gimana soal Acer Swift 3 ini? Menurut gue sih ini laptop yang keren-keren aja, karena ya konfigurasinya itu imbang gitu antara semuanya. Nah, kalau menurut kalian gimana? Silahkan kalian komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lo kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki, dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.